Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya dalam channel Ngaji Al-Hikam. Untuk pertemuan kali ini saya akan menjelaskan perbedaan antara orang yang faham dengan Allah dan orang yang tidak memahami Allah, atau orang yang arif dengan orang yang bukan arif. Bismillahirrahmanirrahim. Qala dawuh sapa Syarihul Mujalisi, kitab Sarah Mujalis. Al-arifuna utawi wong kang arif iku qaimuna ngedegaken sapa wong kang arif billahi kelawan Gusti Allah. Qad temen-temen tawalla nguasani sapa Allahu taala umurahum ing urusane wong kang arif. Fa iza dhaharat mongko tatkalane pertelo minhum saking wong arif apa taatun ketaatan iku lam yarju orang ngarep-arep sapa wong arif alaihi ing atase taat sawaban ing ganjaran li annahum krana setuhune ganjaran iku lam yaro ora weruh sapa wong arif anfusahum ing awak dheweke wong arif amalan laha hale amale awake dheweke wong arif. Jadi orang arif ini adalah orang yang senantiasa berdiri bersama Allah. Dan orang arif ini paham bahwa Allah itu akan menanggung segala urusannya orang arif, menguasai segala urusannya orang arif, sehingga tatkala dia menjalankan ketaatan maka dia itu tidak mengharapkan apa-apa, tidak mengharapkan pahala. Seperti ada seorang ahli sufi yang sangat terkenal, namanya Robi'ah Al-Adawiyah. Itu dalam doanya kepada Allah tidak mengharapkan surga dan tidak takut kepada neraka. Syairnya itu sangat sangat menakutkan dan menggetarkan hati. Syairnya seperti ini. Ya Allah, apapun karuniamu di dunia ini, aku tidak butuh. Berikan saja sama musuh-musuhmu. Dan apapun karuniamu di akhirat nanti, aku juga gak butuh. Berikan saja sama kekasih-kekasihmu. Kalau ibadahku ini karena aku pengen surga, tutup surga itu dariku. Tapi kalau ibadahku juga karena takut neraka, buka neraka, bakar aku di dalamnya. Tapi kalau ibadahku karena aku rindu padamu ya Allah, awas, jangan kau palingkan wajahmu dariku. Ini adalah syairnya Robi'ah Al-Adawiyah. Jadi orang yang sudah sangat dekat dengan Allah, sehingga ibadahnya itu bukan karena apa-apa, karena semata-mata dia cinta kepada Allah. Lah, ibadah yang sudah karena cinta kepada Allah ini berarti
sudah menjadi kekasihnya Allah. Karena dia Rabi'ah al-Adawiyah ini cinta kepada Allah, Allah pasti akan cinta kepada Rabi'ah al-Adawiyah. Sehingga ini disebut sebagai kekasih Gusti Allah. Wa indoharat lan yen to pertelo minhum saking wong arif apa zalatun luput fadiyatu utawi hukuman ngala qotili iku ngala qotili ing atase wong kang mateni wong. Lam yashhadu lan ora nyekseni sapa wong arif ghairuhu marang selaine Gusti Allah. Dadi ngibarataken sapa wong arif ini ketika dia mengalami keluputan itu seperti hukumannya orang yang membunuh orang. Karena apa? Fi syiddati krana ing dalem bangete siksane Gusti Allah. Warohailan tingkah jembar. Jadi ketika orang arif ini mengalami keluputan, itu ya andaikan pun Allah itu akan menghukumnya, itu gak masalah. Karena jembarnya tingkai. Karena ikhlasnya dia dalam beribadah. Seperti Rabi'ah al-Adawiyah yang telah saya sampaikan tadi, dia tidak takut dengan neraka. Dia tidak akan mengharapkan surga. Yang diharapkan cuma apa? Dia hanya kepingin Allah. Lah kalau ibadah yang diinginkan hanya Allah, ya sudah. Tidak ada urusan apapun. Ketika mau dibakar dengan neraka pun, di neraka pun, ya monggo silahkan. Jadi tidak ada pengaruhnya. Itu kalau orang yang sudah sangat dekat dengan Allah dan ibadahnya semata-mata krana Allah. Wa qiyamuhum utawi ngedekaken sapa wong arif iku billahi kelawan Gusti Allah, selalu selalu bersama Allah. Wa nadzuruhum lan pertelone wong kang arif ilaihi iku ilaihi namung maring Gusti Allah. Wa khaufuhum lan utawi wedine wong kang arif iku haibatuhu wadine wong arif humaring Gusti Allah. Wa rajauhum lan pangarep-arepane wong kang arif iku al insu bihi, aring, artine ringan-ringan bae, bihi kelawan Gusti Allah. Ahwa seneng, jadi ringan, aring lan seneng. Jadi orang yang sudah tingkatan ma'rifatullah, orang yang sudah ibadah itu karena Allah, itu senantiasa bersama Allah dan melihat segala sesuatunya itu ilaihi namun kepada Allah. Dan ketakutannya orang arif ini itu jadi wadi. Jadi wadi artinya apa? Ya memang takut kepada Allah. Takut kepada Allah. Dan harapannya orang-orang yang ngarif ini, arif, itu ya ringan-ringan saja dan senang-senang saja. Ketika dia itu
kepleset atau harapannya itu tidak sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki, maka ya tidak akan kecewa. Harapan itu sedang-sedang saja. Kalau Gusti Allah paring ya monggo, kalau enggak paring nggih mboten napa-napa. Dadi seneng-seneng saja. Al insu ahwa, al insu bihi ahwa. Aring lan seneng. Tidak ada beban. Diparingi nggih syukur, mboten diparingi nggih tetep syukur. Niki orang yang faham dengan Allah. Sekarang sebaliknya, amal ghairuhum utawi setuhune wong orang yang tidak faham dengan Allah. Iku fabi qawami'u nufusahum, menekankan dalam dirinya fi nisbatil a'mali ing dalem bangsakaken ngamale wa af'alihim lan bangsakaken maring perbuatane ilaiha maring awake dhewek. Jadi orang yang tidak paham dengan Allah itu senantiasa menisbatkan amal-amal lan perbuatannya itu marang dirinya sendiri, kepada dirinya sendiri. Contohnya, orang yang bisa sukses menjalankan bisnisnya itu dia anggapan karena kerja kerasnya. Jadi menisbatkan kepada amal-amal perbuatannya itu kepada dirinya sendiri saja. Tidak ada hubungannya dengan Allah. Itu orang yang tidak paham dengan Allah. Wa talabulan nuntut sapa wong sing tidak paham dengan Allah al-khadzalaha ing bagian awake dhewek. Laha kaduwe awake dhewek. Jadi selalu nuntut maring diri sendiri. Kalau saya itu tidak kerja keras, nanti saya tidak sukses. Saya hitung pertanian saya. Nanti saya nanam semangka dengan teori yang sudah saya pahami dan saya pelajari. Hasil semangka satu amplop itu bijinya 100. Nanti akan saya tanam dan satu pohon ini akan menghasilkan semangka 100. 100 kali 100, sudah banyak sekali. Nanti saya akan 1 kilonya semangka 1 biji 2 kilo. Dikalikan dengan 1000 semangka misalkan, apa 100.000 semangka, 10.000 semangka, saya akan menghasilkan sekian ratus juta. Nah, selalu menuntut seperti itu, menuntut atas usahanya. Wa alaiha ing atase awake dhewek. Dadi nuntut maring awake dhewek. Nuntut kepada pekerjaannya sendiri sehingga kerja keras. Fa'intimadu mongko ngediraken sapa wong kang ora paham maring Gusti Allah ngala a'malihim ing atase amal-amale awake dhewek. Wasakunu lan enteng ila akhwalihim marang tingkahe. Jadi semangat dengan hitung-hitungan yang matang, kemudian dengan modal yang sudah ada, dan dia
punya harapan besar nanti akan berhasil dan jadi orang yang sukses dengan semangkanya misalkan. Jadi semangat, tapi itu atas dirinya sendiri, tidak merasa keterlibatan Allah. Ini orang yang tidak paham dengan Allah. Lah lantas ketika faiza waqa'u mongko tatkalane tumibo fisalatin ing dalam keluputan atau meleset dari apa yang dia harapkan, iku naksun mongko melemah bizalika kelawan mengkono-mengkono tumibonek keplesete atau harapane. Kama kaya to barang anahum setuhune wong kang ora paham maring Gusti Allah iza amalu tatkalane amal apa atau ketaatan iku ja'aluha ndadekaken maring taate wong kang ora paham maring Gusti Allah min a'dami adatihim saking gedene itung-itungane wong kang ora paham maring Gusti Allah wa aqwa mu'tamadihim lan kuwate maring nggantungaken. Jadi etung-etungane ketika dia sedang usaha atau ibadah sangat kuat, hitung-hitungannya kuat. Nanti saya akan berhasil, gantungaken sekali, mengharapkan atas apa yang dia usahakan. Lah, dia akan melemah ketika apa yang dihitung tersebut itu tidak sesuai harapan. Ketika semangka itu sudah pada besar-besar, dia itu bangga sekali dan cerita kepada semua orang bahwa saya itu nanam semangka sukses. Ya memang buahnya besar-besar, misalkan ini ya. Tapi ternyata Allah menghendaki yang kelihatan semangkanya besar-besar sekali tersebut, ternyata Allah menurunkan bala tentaranya atas kesombongan dirinya, atas keberhasilannya. Allah kasih ulat di dalamnya. Dari luar buah semangkanya bagus sekali, tapi ketika dibelah semangkanya ternyata di dalamnya itu ada ulat dan tak tersisa sedikit pun isi semangka di dalamnya. Semuanya dimakan ulat dan ulatnya ada di dalam semua. Lah akhirnya orang tersebut naksun, tidak semangat lagi, melemah, bahkan dia mengalami kekecewaan. Nah, orang yang tidak paham dengan Allah seperti ini, contoh orang seperti ini, fata'liku moko terjebak bil asbabi kelawan hukum sebab akibat. Jadi terjebak dengan hukum sebab akibat. Tadi dihitung sekian amplop itu berjumlah sekian biji semangka dan akan menghasilkan semangka sekian. Ini kan hukum sebab akibat. Dia terjebak dalam hitung-hitungan tersebut. Karena apa? Karena hanya hitung-hitungan saja. Ya memang usahanya maksimal betul dia itu. Menanam semangkanya betul-betul dia itu berusaha keras dengan hitung-hitungan yang matang. Tapi ini jebakan yang namanya hukum sebab akibat. Dia hanya mengandalkan hitung-hitungan yang
secara hitungan itu akan sukses. Ternyata di dalam semangkanya malah ada ulat. Yang ulat itu sendiri tidak tahu datangnya dari mana. Nah ini wahujibulan dialing-alingi sapa wong kang ora paham maring Gusti Allah wa bitafriqihim misah sapa wong kang ora paham maring Gusti Allah biya kelawan sebab akibat tersebut. Jadi sama sekali Gusti Allah ini di sini tidak dilibatkan. Karena Gusti Allah tidak dilibatkan, ya Allah murka dengan menurunkan bala tentaranya berupa ulat yang masuk ke dalam semangka tersebut. Akhirnya apa? Proyek semangkanya yang sudah modal banyak dan melibatkan tenaga kerja yang banyak sehingga gagal dan hancur sehingga bangkrut menjadi pengusaha. Ini contoh orang-orang yang hanya mengandalkan orang yang telah terjebak dalam hukum asbab atau hukum sebab akibat tanpa melibatkan Allah. Wa hujibulan den aling-aling dialing-alingi bitafrikihim misah sapa wong kang arep pihak lawan hukum kelawan asbab anrobi saking Gusti Allah. Jadi memisahkan diri dengan urusan Gusti Allah. Artinya dia bekerja keras, berusaha untuk sukses dalam menanam semangka, ternyata tidak berhasil karena sama sekali tidak menyebutkan Allah sama sekali ketika usaha. Tidak ada bahasa insya Allah nanti akan sukses. Tapi semata-mata kesuksesan itu atas asbab hitung-hitungannya sendiri dan usaha kerasnya sendiri. Al-arbabu utawi wong kang duwe ngakal. Faman mongko utawi wong iku wajada nemu sapa wong hadhil alamah ing iki contoh utawi tanda fi nafsi ing dalem awake dheweke man fayarifu mongko weruh ngerti sapa man manzilatahu marang status awake dheweke man wa qadrahu lan takdire man wala ya'taqidalan ora ngliwati sapa man turahu maring ing batese awake dhewek. Lah dengan pelajaran dua persoalan ini antara orang yang paham dengan Allah dan orang yang tidak paham dengan Allah, ini seharusnya manusia kita itu bisa mengambil kesimpulan. Dan kita ketika dikatakan orang yang berakal, maka harus menyimpulkan bahwa orang itu, manusia itu harus paham dengan Allah. Sehingga ketika paham dengan Allah, maka mansilatahu wa qudrahu wala ya'taqida wala yata'adda, sehingga kita tahu batas-batasnya antara manusia dengan Allah dan tahu takdirnya manusia, serta orang liwati tidak melewati batas-batasnya sebagai manusia. Fayut amoko diarani atau disebut
atau dinamakan orang yang dengan akalnya ngerti maring batas-batas awake dewek makomatil khosoti, golongannya orang-orang yang mempunyai makom kang istimewa, minal muqarrabina, saking perke maring Gusti Allah. Wa innama lan setuhune eman huwa ya eman iku min amati ashabil yamin, termasuk orang yang umum yang mempunyai atau ahli menggunakan tangan yang kanan. Artinya orang ini ketika kelak di akhirat nanti nampani atau nerima buku catatan amalnya dengan tangan yang kanan. Maksudnya ketika orang itu tahu batas-batasnya dia sebagai hamba Allah dan tidak melewati dari kudrat atau takdirnya Gusti Allah, maka dia termasuk ashabul yamin, orang yang akan menerima catatan amal dengan tangan kanan, berarti menjadi orang-orang yang akan masuk surga. Demikian dulu, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.